Bab 817, Peradaban Tianxing, sampah apa? Sampah macam apa itu? Setelah mendengar perkataan wanita bergaun polos, semua orang di tempat itu tercengang. Siapa wanita ini? Sangat arogan. Itu adalah Master Kosmik Peradaban tingkat 4. Beraninya kamu melakukan ini? Ketika pria misterius itu mendengar perkataan wanita bergaun polos itu, dia langsung menjadi geram. Kamu wanita sombong, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Aku akan membiarkan kamu melihat apa artinya master kuat hari ini. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tongkat sihir di tangannya dan melafalkan mantra misterius yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Saat dia mulai melafalkan mantra, tongkat sihir di tangannya tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Klik. Tiba-tiba, langit dan bumi terbelah, kemudian guntur ungu misterius yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Guntur ilahi ungu ini panjangnya ribuan kaki dan setebal pilar. Begitu keluar, seluruh dunia diselimuti oleh kekuatan guntur, dan banyak orang tiba-tiba merasakan penindasan yang fatal. Semua orang terkejut. Pria misterius itu tiba-tiba mengarahkan tongkat sihimnya ke wanita bergaun polos dan berkata, "Hancurkan." Begitu suara itu terdengar, guntur surgilahiyawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung ke arah wanita bergaun polos. Semua master dan peradaban Junlin dan peradaban Asura merasa ngen. Mereka semua mundur dan daerah itu wanita bergaun polos tampak tenang dan tidak mengambil tindakan. Tapi, ketika guntur ilahi ungu itu masih berada 100 kaki dannya, guntur itu meleleh di tempat kemudian menghilang. Tidak bisa dekat dengannya. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Pria misterius itu juga tertegun, lalu berkata, "Cukup mampu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah tanduk binatang purba tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melantunkan mantra aneh di mulutnya. Perlahan-lahan, tanduk binatang purba itu mengeluarkan cahaya biru samar, dan pria misterius itu tiba-tiba berbalik sambil menunjuk ke langit. Dia bertenak dengan marah, "Buka gerbang surgawil." Saat suara itu terdengar, tanduk besar kuno itu tiba-tiba bergetar hebat, dan seberkas cahaya meledak ke langit. Di langit, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan pintu biru samar langsung terbuka. Kemudian tekanan monster yang menakutkan tiba-tiba keluar darinya. Bang! Dalam sekejap, langit, bumi, dan bintang berubah menjadi ilusi. Banyak orang di lapangan tiba-tiba merasakan penindasan yang mengerikan. Beberapa dari mereka yang lemah langsung tertekan dan jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Eksistensi macam apa ini? Sander Ye meling ke pintu biru samar. Kilatan kejutan muncul di matanya, karena pada saat ini, bahkan dia merasa sedikit berdebar dan gelisah. Eksistensi macam apa ini? Di bawah pandangan semua orang, di alam semesta langit berbintang muncul gerbang surgawi, dan di alam semesta langit berbintang itu, monster besar muncul di hadapan semua orang. Saat melihat monster ini, Sander Ye tercengang. Monster ini adalah binatang pemakan bintang yang ditunjukkan oleh pria misterius itu sebelumnya. Monster ini sangat besar dan seukuran planet kecil. Sander Ye tidak menyangka kalau binatang pemakan bintang ini tidak mati. Pada saat ini, binatang pemakan bintang itu tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan mata itu berubah menjadi hamparan bintang yang sangat luas. Ketika mereka melihat mata ini, banyak penonton yang merasa ngeri, dan ketakutan yang tak terlihat langsung melonjak ke dalam hati mereka. Pada saat ini, tatapan binatang pemakan bintang tertuju pada wanita bergaun polos dengan melintasi wilayah bintang, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika melihat wanita bergaun polos, tiba-tiba dia mengerutkan kening. Naluri monster itu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Saat ini, wanita bergaun polos memandangnya dengan santai. Hanya dengan sekali pandang, ekspresi binatang pemakan bintang itu tiba-tiba berubah drastis, dan cakanya sibuk menggambar lingkaran untuk menutup gerbang surgawi. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang.
Apa yang sedang dilakukan orang ini? Pria misterius itu juga tercengang. Dia buru-buru berkata, "Tuan Monster, apa yang kamu lakukan? Tolong ambil tindakan dan bantu peradaban penyihir bunuh orang ini." Binatang pemakan bintang itu tiba-tiba meraung, "Jika tidak ada masalah, kamu tidak ingat aku saat terjadi sesuatu, kamu sudah aku maju sialan kamu." Setelah mengatakan itu, pintunya langsung ditutup saat itu. Tanduk di tangan pria misterius itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Pria misterius itu bingung. Semua orang di lapangan juga tercengang. Operasi apa ini? Pria misterius itu juga tercengang dan sedikit bingung. Mayat tinggi berdarah di sebelahnya mengerutkan kening. Dia menatap wanita bergaun polos. Pada saat ini sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Ada yang tidak beres. Sejak wanita bergaun polos muncul, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan wanita bergaun polos di depannya. Tidak hanya itu, kesadarannya tidak bisa mendekati wanita bergaun polos itu. Awalnya, dia mengira pihak lain menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan kesadaran dan auranya. Tapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Pria misterius itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Ada tatapan serius di matanya, sepertinya dia harus mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Setelah memikirkan hal ini, dia perlahan menggenggam tongkat sihir di tangan kanannya. Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye sedikit lemah dan bersandar pada Yinia. Wanita bergaun polos menatap Yinia. Kelopak mata Yinia berkedut dan dia mendekat ke Sander Ye. Keduanya bergantung. Semuanya sangat lemah. Wanita bergaun polos itu meling sekilas, lalu menoleh ke arah pena misterius di kejauhan. Pria misterius itu tiba-tiba meremukkan tongkat sihir di tangannya. Bang! Tongkat sihir tiba-tiba meledak. Kemudian rune sihir kuno yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang keluar. Kemudian rune sihir kuno itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan tenggelam ke alis pria misterius itu. Bum bum bum. Dalam sekejap, ratusan cahaya ilahi mengalir ke tubuh pria misterius itu. Pada saat ini, auranya melonjak dengan liar, dan gelombang tekanan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya seperti ombak. Bahkan mayat berdarah di sekitarnya mundur menjauh dari area di mana dia berada. Pada saat ini, aura pria misterius itu mencapai titik ekstrim. Dia sangat dekat dengan ranah Kaitao. Tapi, itu belum berakhir. Tiba-tiba dia mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, sebuah patung kuno tiba-tiba muncul di belakangnya. Aktifkan patung secara langsung. Saat patung dewa muncul, seluruh langit berbintang dan alam semesta mulai hancur dan musnah karena tidak bisa menahan kekuatannya. Saat ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Tiano Tala, Sinyu dan yang lainnya memandang wanita bergaun polos tidak jauh dari Sander Ye. Mata mereka penuh kekhawatiran. Karena ketika wanita bergaun polos itu muncul, dia tidak menimbulkan fluktuasi energi apapun. Pria misterius itu menatap wanita bergaun polos dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat seperti apa dirimu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membungkuk dan menamparkan wanita bergaun polos itu dengan telapak tangannya. Di belakangnya, patung dewa tiba-tiba membungkuk, lalu menamparkan wanita bergaun polos itu dengan telapak tangan. Telapak tangan dewa yang besar berisi kekuatan sihir misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya. Saat telapak tangan ini jatuh, seluruh langit berbintang dan alam semesta mulai musnah. Wanita bergaun polos melirik pria misterius itu, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang terbang keluar jibel. Dalam sekejap, telapak tangan dewa yang menahan langit hancur, dan patung dewa pun hancur bersamanya. Pembunuhan instan. Saat ini, dunia sepi seperti kematian. Sander Ye terdiam. Tentu saja, dia tidak terkejut. Sejauh ini, bibi bergaun polos belum pernah menembakkan pedang kedua.
Di kejauhan, pria misterius itu memandang wanita bergaun polos dengan rasa tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu adalah master dari peradaban Tianxing." Peradaban Tianxing. Semua orang di lapangan menoleh untuk melihat wanita bergaun polos. Apakah dia benar-benar dari peradaban Tianxing? Wanita bergaun polos tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Peradaban Tianxing. Sampah macam apa? Setiap orang. Yinia menundukkan kepalanya, menjilat hau manisnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak mendengar apapun, aku tidak mendengar apapun." Bersambung.